Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 12 April 2025 dengan judul Saatnya Merayakan Tradisi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga. Kami mau memuji mengagungkan nama Tuhan karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Imamat 23 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Dalam setahun itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Tradisi tercipta ketika kepercayaan-kepercayaan, ritual-ritual, adat istiadat, nyanyian-nyanyian, dan cerita-cerita diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dan tradisi membangun hubungan bermakna yang kuat. Saya diberitahu bahwa Israel kuno merayakan berbagai macam tradisi dan hari raya 91 kali setahun. Perayaan-perayaan ini ditandai dengan musik, makanan, panji-panji, ritual-ritual, tawa, dan kegembiraan. Dapatkah Anda melihat keluarga-keluarga berkumpul, anak-anak melompat-lompat, bermain-main, dan memekik kegirangan, remaja mengobrol bersama dalam kelompok kecil, orang tua menyapu satu dengan yang lain, dan mengikuti perkembangan berita sejak perayaan terakhir, dan kakek nenek duduk dengan bangga dan gembira. Sungguh cara yang menyenangkan untuk membangun hubungan keluarga yang sehat. Sama seperti ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk merayakan peristiwa-peristiwa, pembuatan tradisi harus menjadi bagian dari kehidupan setiap pasangan. Ketika dua orang menikah, mereka membawa bersama mereka beberapa tradisi keluarga dari rumah mereka sendiri. Kadang-kadang ini akan cocok satu sama lain, namun tidak jarang juga terjadi konflik. Salah satu tugas menentang pasangan yang baru menikah adalah menciptakan ritual dan tradisi yang akan menjadi perpaduan unik mereka sendiri. Hal itulah yang membuat keluarga-keluarga unik, dan itulah yang menciptakan kenangan. Mulailah dengan ritual harian dan mingguan yang ingin Anda lakukan. Mungkin itu adalah berpegangan tangan saat berdoa, atau berciuman sesudahnya, menyanyikan doa berkat atau pengantar tidur. Ritual ciuman, berpisah, klakson ketika mobil keluar ke jalan atau telepon di pagi hari hanya untuk mengatakan saya mencintaimu. Rayakan Sabat terbangun dengan alunan lembut dari lagu-lagu khusus Sabat, membaca cerita-cerita rohani, menghafalkan sebuah ayat nyanyian matahari terbenam. Jangan biarkan hari istimewa berlalu tanpa semacam perayaan ritual, sarapan, waffle, blueberry, atau cemilan lainnya.
kartu atau hadiah, lagu yang dinyanyikan atau berjalan keluar di malam hari, rayakan hari ulang tahun pernikahan. Sepasang suami istri enggan menunggu selama setahun penuh untuk merayakan pernikahan mereka, merayakan ulang tahun bulanan yang mereka rayakan pada hari ke-18 setiap bulan, karena mereka menikah pada 18 Juli. Ulang tahun harus menjadi istimewa. Begitu pula hari Valentine, hari St. Patrick's, Paskah, dan Thanksgiving. Anda bahkan dapat merayakan Groundhog Day. Apapun yang membantu pasangan membantu kenangan abadi akan menambah kebersamaan dan keintiman yang paling didambakan. Buatlah daftar tradisi yang dirayakan keluarga Anda. Mulailah hari ini untuk membangun sebuah tradisi baru. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.